akan membagi testimonial. Kita persilakan Ko Andrew. Ya. Halo semuanya. Hai Ko. Iya, suara saya harusnya sudah jelas ya. Soalnya nih headset-nya kita udah ganti yang baru. Oke, teman-teman semuanya selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, hari ini saya Andrew, EVP, selaku EVP dari Mercy 15. Jadi hari ini kita akan sharing sedikit mengenai latar belakang saya. Jadi latar belakang saya itu sebelum di Sequis itu adalah sebagai terakhirnya sebagai marketing di perbankan. Jadi perbankan yang lumayan ya. Jadi udah ada sekitar 5 tahun di perbankan sampai akhirnya saya memutuskan untuk join di Sequis. Nah, alasan kenapa saya mau join di Sequis itu sebenarnya simpel ya. Kita sebagai pekerja, karyawan swasta ya kan, pekerja, otomatis kita punya impian itu kita nggak mau kerja terus-terusan sama orang. Jadi kita juga punya impian satu di mana kita bisa terlepas dari title budak corporate dan menjadi seorang yang ibaratnya mandiri. Nah, akhirnya karena dari Sequis sendiri juga memberikan satu jenjang karir yang lumayan bagus, bukan lumayan bagus lagi, udah sangat bagus, dan banyak produk yang sangat mudah dijual. Dan satu lagi triggernya adalah di mana momen itu, di momen tahun 2016 kemarin itu lagi gencar-gencarnya bank memasarkan namanya Bank S, Bank Assurance, kalau teman-teman tahu ya. Nah, jadi momen-momen di mana bank lagi gencar-gencarnya memasarkan produk Bank Assurance, dan saya sendiri sebagai anggota di perbankan, saya merasakan sendiri bagaimana susahnya itu, bukan susah sebenarnya, bagaimana enggak worth it-nya itu kita menjual produk Bank S dibandingkan kita menjual produk insurance yang di agensi. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk karena udah melihat susahnya gimana, worth it-nya gimana, akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya tinggalin bank, akhirnya saya meninggalkan bank dan bergabung di Sequis. Nah, setelah join di Sequis juga untuk dari segi income sendiri teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah ibaratnya udah kenal saya lama, teman-teman bisa melihat sendiri dari sisi income itu pasti ada perkembangan. Dari sisi income ada perkembangan dari yang awalnya di bank itu majority di sini kita ngomongin angka atau kita coba ngomongin perlu ngomongin angka nggak? Kita nggak usah ngomongin angka lah, karena kalau kita ngomongin angka nanti dikata flexing ya, pamer katanya kan. Enggak. Jadi untuk segi income sendiri pasti ada peningkatan. Dari awalnya yang kita di bank itu masih single digit, di sini kita bisa merasakan namanya income per bulan itu bisa double digit. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya nggak ya kira-kira? Sini pengen tanya kok, double digit boleh. itu udah mendekati triple nggak? Belum. On the way, iya. On the way. Masih menuju. Oke, kira-kira kok selama di Sequis ini dari 2016 ya kok ya berarti ya? Ya. Nah, dari 2016 kira-kira kok ada pengalaman closing yang paling berkesan gitu nggak? Pengalaman closing yang berkesan itu banyak. Saya ambil salah satu contoh ya. Jadi selama saya berkarir di sini, boleh dibilang semua nasabah saya itu semua hasil rekomendasi. Setengahnya itu hasil referensi. Jadi ada satu nasabah yang pertama sekali saya join itu direferensi sama teman kerja, jadi tangsu ya ibaratnya. Tangsu dulu di bank, dia ngereferensikan satu teman dia, sekaligus nasabahnya dia di bank, nasabah kredit ya kan. Jadi direferensikan. Akhirnya saya pergi kemarin prospek kesehatan, setelah saya prospek 2 kali, si kawan ini dia masuk ke Prudensial akhirnya. Ya, jadi pertama kali itu enggak masuk, udah masuk tapi ke perusahaan lainnya. Jadi akhirnya, nah dari sana saya belajar. Kenapa? Karena dari sana kan kita sadar bahwa kita punya kemampuan masih kurang ya. Sebagai agen baru, kemampuan kita masih kurang, pengetahuan kita masih kurang, skill kita masih kurang. Akhirnya saya belajar lagi, belajar produknya, perdalam produknya, cari tahu produk-produk apa yang ada unggulan di Sequis. Setelah setahun lebih dan sambil ibaratnya sambil belajar itu saya juga menjalin hubungan yang baik dengan si teman yang direferensikan ini.
Akhirnya setahun setelahnya, pada satu momen itu saya ingat itu, program Super Fund yang mau ditutup. Nah, jadi program yang sangat bagus sekali di Sekwi salah satunya. Saya ngambil momen itu, saya jumpai lagi si nasabah yang tersebut kan, saya jumpai lagi. Nah, hari itu juga akhirnya saya dapat closing yang pertama dari nasabah yang direferensikan setelah 1 tahun belajar. Nah, closingannya nggak sampai di sana. Berselang sekitar 2 tahun berikutnya, itu nasabah yang sama ini berarti ibaratnya tahun lalu itu closing lagi pas di programnya Qsmart. Berkesannya di sini adalah yang paling berkesan sebenarnya satu. Di sini kita bisa belajar, kita berkembang dari mana kita bisa mendekatkan diri dengan orang yang sama sekali kita belum kenal. Kan referensi tadi saya cerita ya. Dari orang yang sama sekali kita belum kenal, kita bisa belajar kita bagaimana menjadikan dia sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sampai akhirnya dia bisa jadi nasabah kita. Oke. Iya, Nah, kalau misalnya kita di bank dulu kan orientasinya kan sebenarnya lebih ke gimana saya menjual ke nasabah yang udah ada di list. Udah ada di list saya di bank gitu kan. Bagaimana saya menjual kan nggak pernah terpikirkan bahwasanya nasabah itu bisa jadi kawan. Benar. Nah, jadi orientasinya beda, message-nya beda. Nah, gitu Cindy. Oke, berarti yang saya pelajari saya tarik kesimpulan dari testimoni Koko kenapa join di Sekris karena Koko punya dream yang kemungkinan besar kalau kita tetap bekerja sebagai istilah Koko tadi budak corporate, kita tidak bakal dream tersebut ya Ko ya. Kemungkinan besar iya. Word-nya, belum lagi ke kepentingannya itu ya Ko ya. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan, di bank, beda dengan hasilnya usaha yang sama tapi hasilnya bakal beda. Dan kerja sendiri di agensi ya Ko ya. Dan satu hal lagi yang dari pengalaman Koko yang Koko sharing adalah Koko tidak pernah menyerah, tidak pernah stop nih gara-gara udah ditolak, gagal closing, udahlah nggak mau lagi cari dia, enggak ya Ko ya. Berarti tetap lanjut sampai jalin hubungan sampai bisa jadi kawan ya. Benar. Kok kira-kira ada pesan atau motivasi gitu untuk para peserta Jimmy kita hari ini Kok? Oke, pesannya simpel ya untuk teman-teman yang join hari ini. Sebenarnya closing itu semuanya adalah perkara waktu. Nah, mungkin pertama kali kita jumpa waktunya belum cocok. Makanya kenapa itu belum closing. Nah, kali kedua mungkin waktunya belum cocok. Kali ketiga bisa jadi waktunya masih belum cocok. Namun, kalau waktunya tersebut yang belum cocok itu kita abaikan, kita lakukan aktivitasnya terus secara rutin, secara disiplin, akan jumpa satu waktu di mana klop. Di mana the momennya cocok, di mana ibaratnya waktunya, momennya, apalagi uangnya juga cocok, closing itu akan terjadi. Iya, jadi jangan sampai menyerah kalau misalnya di awal-awal kita masih belum closing, itu jangan sampai menyerah. Kenapa? Kita harus yakin bahwasanya apa yang kita udah putuskan join di sini itu udah benar. Jadi langkah yang kita udah ambil, langkah kita untuk join di sini udah benar banget. Apalagi produk di sini itu semua bagus-bagus banget. Udah ada, ibaratnya produk di Sekwi itu palu gada ya. Apa yang lu mau, gue ada. Semuanya ada. Jadi langkah pertama kita udah cocok. Semua ada ya. Benar, dari anak umur 0 tahun sampai kakek-kakek umur 60 tahun semuanya ada, bisa mengcover. Jadi semuanya cuma perkara waktu dan gimana kita bisa disiplin. Benar. Itu aja Cindy. Iya. Berarti konsisten, tetap upgrade diri, tetap lakukan aktivitas dengan intensitas yang kuat. Iya, benar. Tunggu waktunya maka akan terjadi closing ya. Benar. Thank you Ko atas testimoninya. Thank you juga Cindy. Ya, thank you Ko. Sangat berharga ya testimoni dari Ko Andrew. Kita lanjut, ada sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama itu adalah kita di periode April sampai Juni ini kita masih melakukan kontes Rukista ya. Di sini adalah ketentuannya setiap agen baru yang bergabung menghasilkan 1 polis per bulannya. Jadi selama minimal ada 6 polis dari periode April sampai Juni,
dan total omset yang ditargetkan adalah 100 juta. Jadi kalau bisa kita bagi rata-rata satu polis itu hanya berkisar omset setahunnya itu adalah sekitar 16 sampai 17 jutaan ya. Kalau 6 polis nih, ini kan minimal ya, pasti lebih. Nah, persistensinya adalah minimal 95% sampai dengan awal Agustus 2022. Kalau teman-teman yang baru bergabung untuk agent baru yang mencapai ketentuan seperti ini, maka dapat hadiah triknya ke Malaysia. For information, Malaysia sudah open ya, sudah open bagi seluruh wisatawan yang sudah fully vaccinated, sudah bisa open, nggak perlu karantina lagi ya. Kemudian bagi perekrutnya yang tadi merekrut si new agent, bagi perekrutnya juga ada hadiahnya. Hadiahnya juga sama dong, trik ke Malaysia. Jadi jangan agentnya baru bergabungnya pergi, tapi yang perekrutnya nggak pergi nih. Nah, jadi syaratnya kalau misalnya bagi perekrut yang mau pergi, boleh. Nah, perekrutnya menghasilkan satu new hire, artinya satu agent yang baru bergabung dan produksi di bulan tersebut. Kemudian new agent tadi, dia bergabung sampai dengan awal Agustus 2022. Total produksi dari si perekrut plus agent direkrut minimal adalah 100 juta omsetnya. Ini gampang banget dicapai ya. Nah, kita tidak berlama-lama lagi, pastinya teman-teman pengen tahu dong gimana apa sih topik effortless, maksudnya gimana kerja dikit hasil banyak. Nah, kita sambut presenter kita, Dr. Suwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Cindy. Hai Ko. Koko mau sharing apa slide? Boleh. Boleh. Nah, ini lanjutan dari bulan lalu. Iya, effortless jilid 2. Ya, karena kemarin versi singkat dan selesai sampai yang nomor 2 ya. Nah, ini kita mau lanjut yang nomor 3. Reminder kembali aja. Kalau yang minggu lalu sini masih ingat yang satu apa? Effortless state. Nah, yang ini ya. Nah, kayak gimana Cindy? Coba saya apa dulu? Ngecek. Ngecek. The effortless state is an experience many of us have had when we are physically rested. Jadi saat kita istirahatnya secara fisik itu cukup, secara emosional kita tidak ada beban, terus secara mental kita sangat positif, dok. Terus kita akhirnya baru bisa fokus, sadar, waspada. Wah, ini bukti Cindy membuktikan melakukan effortless state ya, makanya dia sampai sekarang masih ingat ya. Nah, kalau kondisinya sudah bagus, ibarat mobilnya sudah bagus, baru bisa lanjut ke yang kondisi kedua yaitu effortless action. Nah, coba Cindy sharing lagi. Kira-kira apa yang diingat lagi untuk yang effortless action ini? Effortless action, jadi dengan coba dikit bisa mencapai hasil yang lebih maksimal karena nggak menunda, terus langsung aja gitu. Karena kan tadi dia udah ibaratnya udah sangat positive thinking ya. Secara mental, jadi dia udah penuh semangat, penuh vitalitas, jadi dia langsung take action, jadi ya gimana pun hasilnya lebih gampang tercapai. Mantap. Nah sekarang seperti yang di-sharingkan Pak Huibing tadi di grup ya, kita mau belajar tentang daya ungkitnya. Teman-teman kalau pernah naik mobil dan mobilnya banyak pecah, waktu ganti mobil kan pakai dongkrak ya. Nah, bayangkan kalau kita nggak ada dongkrak, kita pakai tangan angkat, kira-kira butuh berapa orang itu sini? Mobil apa nih? Anggap mobil yang kecil lah, mobil Agya. Mobil Agya, aduh, kayaknya satu orang satu ban ya, baru bisa. Satu orang tuh kurasa udah aware juga itu ya. Kalau orangnya yang kurus juga nggak bisa nih. Karena Agya itu berapa ratus kilo juga itu kan. Nah, tapi berkat dongkrak kita tinggal taruh, kita pompa-pompa dikit, langsung terangkat. Nah, itu maksudnya kita perlu yang namanya daya ungkit atau senjata untuk membuat hasilnya berlipat ganda. Nah, ini kita perlu lakukan nomor 1, effortless state dulu, seperti yang tadi Cindy ingatin ke kita.
Kedua, kita lakukan evaluation yang tadi. Fokusnya harus ada tujuan yang jelas, langkah kecil sedikit-sedikit dilakukan terus. Kayak tadi si kata Andrew, konsisten. Dia dengan konsisten edukasi nasabah sampai suatu hari mereka akhirnya beli. Nah, ini kalau dua udah dilakukan, maka kita harusnya bisa sudah capai hasil yang kita mau dengan mudah. Namun, ini artinya aktif income. Kita kerjakan baru dapat. Nah, sekarang yang mau kita pikirkan adalah bagaimana kita ada passive income. Atau artinya kita kerja dikit, hasilnya banyak. Nah, ini kata kunci yang nomor 4. Kamu sekarang mau hasilnya berlanjut mengalir ke kamu berulang-ulang dengan usaha tambahan sekecil mungkin. Nah, ini luar biasa. Kayak tadi loh, si Andrew udah bocorin. Dia edukasi nasabah dengan baik, nasabahnya puas, akhirnya nasabahnya yang jadi referensi ke kenalannya. Akhirnya nasabahnya banyak yang diperoleh dari kenalan-kenalan nasabah yang sudah puas. Nah, itu termasuk effortless research. Bagaimana kita berpikir agar nasabah puas, akhirnya mau kenalin kita ke kenalannya, itu rahasianya. Kalau ini kita udah bisa mulai pikir, maka kita sudah masuk ke effortless research. Nah, ini untuk lebih memahami apa maksudnya effortless research, kita perlu bedakan namanya income hasil linear sama hasil residual. Linear artinya kayak itu loh, dokter, atau inilah contohnya, karyawan. Nih, karyawan dibayar per jam. Misalnya saya kerja dulu sebagai dosen honor di USU. Saya dibayar berdasarkan proyek. Saya selesaikan satu proyek, saya dapat 1.500.000. Bandingkan dengan profesional tulis buku. Kita perhatikan ya, orang-orang yang sudah mulai berhasil, dia biasa tulis buku. Nah, tulis buku, dia tulis sekali, habis itu bukunya kan dijualin. Nah, contohnya nanti Senin malam ada sharing dari Denny Santoso. Dia kan ahli digital marketing. Dia tulis satu buku, dia jual satu buku 300.000. Yang beli 10.000 orang, kira-kira dia untungnya berapa itu? Banyak ya, miliar itu. Dia pernah cerita dia jual satu buku itu, dia tulis dan jual, dia dapat 6 miliar. Satu buku loh. Dia bukunya banyak. Nah, itu contoh residual income. Dan sampai sekarang bukunya juga dijual 300.000. Kalau mau beli, ya dia dapat income terus. Artinya dia kerja sekali, tulis buku, habis itu dia dapat berkali-kali. Nah, atau yang kedua nih, siswa yang belajar untuk ujian aja. Nih, ini Cindy kan dosen ya. Pasti dong ketemu mahasiswa yang SKS. Sistem kebut semalam. Dia belajar khusus sekolah untuk ujian aja. Bayangkan ya, dia sampai sakit perut waktu ujian. Dia kumpulin semua ilmu dalam satu waktu. Dia sampai muntah-muntah ilmunya. Tapi nilainya ya biasa aja sih. Betul nggak Cindy? Betul. Nah, Cindy pernah jumpa nggak mahasiswa yang belajar untuk memahami prinsip dan mempraktekkan ilmunya dalam segala hal supaya mengumpulkan ilmu residual? Pernah ketemu? Kayaknya ini mahasiswa teladan kali. Makin pintar ya. Karena ilmu itu sifatnya residu. Residu artinya apa ya? Sisa yang kental. Misalnya kita buat sirup ya, kita biarin. Habis itu kan sirupnya kan turun ke bawah kan? Itu namanya residu yang kental. Nah, jadi orang itu mengumpulkan yang kental-kental itu namanya residual knowledge. Nah, atau yang ketiga nih, olahraga. 1 jam hari ini, tapi besok mikir lagi mau olahraga atau enggak. Aku sih pribadi alami juga. Hari ini aku semangat olahraga. Besoknya, aduh, entah mau enggak ya, masih pegel nih. Atau bandingkan seseorang yang sudah putuskan 1 kali mau olahraga setiap hari, dan dia lakukan. Mana menurut Cindy lebih bagus? Yang konsisten pastinya aku. Kenapa lebih bagus? Karena walaupun dikit-dikit 1 jam, tapi kalau ditambah di jumlah itu lebih ada hasilnya daripada yang bolong-bolong.
Nah, inilah bukti saya belum melakukan yang nomor 2, makanya saya masih belum berotot ya. Ini juga ingatin saya supaya mau komitmen latihan olahraga setiap hari. Nah, ada lagi sini nomor 4. Pengusaha yang dapat uang pada saat dia kerja, artinya waktu kerja aja dapat uang. Itu namanya active income. Benar. Nah, lawan dengan seseorang pengusaha yang membangun sistem, membangun bisnisnya agar bisa kerja walaupun dia lagi jalan-jalan 6 bulan. Nah, mana lebih sedap, Cindy? Lebih sedap yang passive income lah. Sedap ya, dia jalan-jalan pun dapat uang ya. Ya, kayak praktek dokter gigi kalau lagi tutup, lagi pergi jalan-jalan ya nggak ada income. Pulang baru cari lagi duitnya. Betul, itu kalau yang nomor 1 yang Ya. linear. Tapi kalau klinik gigi yang bisa pekerjakan dokter, nah itu income-nya terus-terusan. Bosnya mau pergi pun nggak masalah. Ya, bayangkan kita sebagai agen, kita bangun bisnis sistem yang bisa yang nomor 2 residual. Kira-kira sedap nggak? Makin sedap lah. Ois. Nah, itu saya contohkan Pak Huibing lah ya. Pak Huibing kalau nggak mau kerja liburan 6 bulan sih, kayaknya kita tetap jalan ya. Masa kita nggak jalan? Kayak inilah Pak Huibing mau ke Bali tanggal 6 sampai tanggal 9. Teman-teman tetap jalani atau nggak mau jalani kalau Pak Huibing nggak di Medan? Tetap jalani. Nah, itu namanya Pak Huibing sudah berhasil bangun bisnis yang bisa jalan walaupun dia lagi jalan-jalan. Nah, ini contohnya. Ini maksudnya kita berpikir secara lengkap bahwa kita sebenarnya bisa bangun ini. Kalau kita nggak pernah punya mindset membangun ini, maka kita nggak akan pernah mempersiapkan ini. Nah, makanya kita bahas linear sama residual, kita paham, habis itu kita mulai arahkan pemikiran kita bagaimana membangun residual income. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Misalnya ya, Cindy kan seorang ibu. Seorang ibu yang bisa mendelegasi pekerjaan ke anaknya dan anaknya melakukannya dengan happy. Misalnya, kalau saya sekarang alami anak saya mau disuapin baru mau makan. Habis itu kan repot tuh, setiap mau makan disuapin. Harus pikirkan cara gimana dia mau makan sendiri. Nah, kira-kira gimana itu Cindy? Supaya dia mau makan sendiri. Buat suasana makannya dia happy, dia makan sendiri atau makanannya yang dia suka. Nah, apalagi piringnya kita taruh yang piring cantik, ada bentuk-bentuknya. Nah, itu contoh bagaimana membangun residual income yang income-nya akan naik terus. Residual riset, bukan income, masih riset. Nah, jadi dia bisa lakukan dengan happy setiap hari dan kita juga lebih enak. Nah, ini kalau bicara tentang income juga seperti ini. Kita adalah residual income. Banyak orang bekerja, konsepnya linear income. Dia kerja baru dapat, kerja baru dapat, kerja baru dapat. Bandingkan dengan orang yang bekerja membangun sistem agar residual income-nya jadi. Kira-kira lebih nyaman yang mana di jangka panjang? Residual. Yes. Nah, bagaimana kita berpikir, merencanakan, bertindak agar residual income ini yang terbentuk setiap hari. Bukan hanya fokus linear income. Coba kita perhatikan ya. Di sini, di awal, linear income lebih banyak. Misalnya di sini ada 5 juta. Waktu mulai, yang kayak bisnis MLM, asuransi itu namanya bisnis yang mulai dari nol. Karena kita dibayarkan berdasarkan performance. Kita closing, kita dapat omset. Kalau nggak closing, artinya kan nol. Kerja kantoran, dia sudah pasti dapat income. Tapi ya sama juga, kalau nggak kerja, nggak dapat juga. Nah, awalnya kita mulai dari nol, namun kita lama-lama, kalau benar sistem yang kita bangun, kita akan meledak. Di sini teman kita masih 5 juta, kita sudah bisa 100 juta sebulan. Nah, itu cara bacanya. Jadi hasilnya itu sangat luar biasa kalau kita punya mindset untuk membangun residual income. Nah, lanjut ya. Nah, ini tahu artis apa ini?
Ini artis Game of Thrones. Dia bilang gini, saya melakukan semua hal yang benar untuk semua alasan yang benar. Tapi saya melakukannya dengan cara yang salah. Saya ulang ya. Saya melakukan hal yang benar. Alasannya sudah benar. Tapi caranya salah. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, salah semua. Ya, hasilnya kecil atau cara hasilnya bahkan nggak ada, seperti Andrew bilang. Nah, saat kerja keras kita hanya bermanfaat satu kali, setiap hari kita akan mulai lagi dari titik nol. Saya paling ingat ya, kalau dulu ada kontes Q Summit, terutama Q Summit Leader, kan butuh AA. Untuk capai jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, kemana-mana kan butuh AA. Jadi karena fokusnya untuk hasil jangka pendek, yaitu yang penting bisa capai AA, bisa dapat jalan-jalan Q Summit. Akhirnya pikirannya apa? Jalan pintas. Udahlah, suruh agennya masuk sendiri. Atau motivasi agennya untuk jualan satu kali aja, itu aja. Tapi nggak impartasi ilmu yang benar, akibatnya besok lagi ya dia nggak jalan sendiri, nggak jalan mandiri. Akhirnya kita mulai lagi dari awal. Atau kita prospek dengan cara yang salah, akibatnya hasilnya cuma sekali itu aja. Orang kecewa, nggak mau referensi, nggak mau kenalin. Jadi kalau kita melakukan kerja keras tapi hanya manfaatnya satu kali, maka setiap hari kita mulai dari SPBU, dari titik nol terus. Jadi kita harus berpikir apa yang kita lakukan hari ini bisa berkelanjutan sampai ke hari-hari berikutnya. Itu yang paling penting. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil yang residual, kita bisa belajar dan mengajar. Nah, belajar itu artinya apa, Cindy? Kita meningkatkan kemampuan pribadi terus. Reputasi kita makin meningkat, bangun nama baik, pahami prinsip secara mendalam, lalu mudah dipraktekkan lagi dan lagi. Kita belajar satu prinsip, benar-benar kuasai. Kayak tadi loh, kita benar-benar kuasai residual income, kita bisa sampaikan ke karyawan yang income-nya linear income, kira-kira dia pengen nggak jadi agent? Kalau dia pengen jadi agent dan dia lakukan, membantu dia dapat income, juga membantu kita mencapai residual income. Dengan satu prinsip, kita bisa praktekkan dan memberikan kita hasil yang berlipat ganda terus-menerus. Nah, atau yang nomor 4, bangun kebiasaan sekali yang baik, misalnya rajin olahraga setiap hari 1 jam. Kebiasaan baik itu akan melayani kita seumur hidup. Kalau tubuh kita sehat, kan itu kita yang dapatkan seumur hidup. Spare part tubuh kita kan susah diganti. Saya punya nasabah usia muda 33 tahun kena gagal ginjal. Karena kebanyakan minum teh pelangsing. Artinya dia merusak kesehatannya 1 kali, dan tubuhnya itu membuat dia susah setiap waktu. Dia 1 minggu wajib cuci darah 3 kali. Sekali cuci darah 3 jam. Kan repot itu. Nah, kebiasaan yang buruk yang kita praktekkan setiap hari akan membuat kita susah selamanya. Tapi kebiasaan baik yang kita praktekkan, dia akan membantu kita selamanya. Nah, itu prinsip pertama dan belajar. Nah, prinsip kedua adalah mengajar. Nah, pertama adalah berbagi ilmu itu sangat hebat. Mengajar orang untuk mengejar akan dapat hasil luar biasa. Misal saya sharing nih ilmu nih. Saya teman-teman praktekkan, saya dapat pahala yang luar biasa. Rezeki nanti datang dari mana saja. Nomor 3, buat cerita benar sekali dan itu akan bertahan selamanya. Contohnya, misalnya kita buat satu cerita yang bermanfaat untuk orang. Orang ingat, dia kenang, akhirnya dia praktekkan, menginspirasi dia, itu hasilnya bertahan selamanya. Makanya kan ada cerita dongeng. Dongeng itu cerita sekali tapi dikenang selamanya. Nomor 4. Ini paling penting rekan-rekan. Semakin mengajar, semakin banyak kita belajar. Jadi dalam proses belajar ada namanya piramida belajar. Kalau teman-teman hanya dengar, itu ingatnya cuma 10%. Tapi kalau teman-teman sudah belajar hari ini,
teman-teman ajarin orang lain, itu ingatnya 90%. Misalnya Cindy, hari ini udah tahu nih residual income. Habis itu dia tangkap suaminya. Dia cerita ke suaminya. Itu artinya dia ngajarin suaminya, sharing ke suaminya. Maka itu akan lebih lengket 90%. Nah, itu maksudnya ya. Jadi teman-teman kalau mau hidup lebih baik, kemampuan lebih baik, belajar dan mengajar itu dilakukan satu paket. Nanti itu akan ciptakan residu ilmu yang luar biasa. Nah, kemudian ada lagi namanya otomatisasi. Kita lakukan otomatisasi sekali, habis itu biarkan itu bekerja. Contohnya sekarang Sequis ada buat namanya Sequis Pro IFLK. Daftar agen pakai Sequis Pro ya Cynthia. Masih, ya teman-teman wajib download Sequis Pro, itu bagus sekali. Itu bisa dapat nasabah seperti kita pesan Gojek, atau kita bisa daftarin agent pakai aplikasi. Itu kita sudah set up satu kali, nanti dia tinggal jalan sendiri. Makanya Sequis itu buat sekali dia panen selamanya. Yang penting sistemnya untuk ada, dia bakal dapat. Jadi kita lakukan otomatisasi satu kali, nanti dia akan bekerja sendiri. Atau yang kedua nih, buat contekan satu kali. Misalnya kita sekolah, kan kita mencatat. Teman-teman kalau yang hadir di sini, kan kayak sekolah sebenarnya. Kita catat sekali, habis itu bisa dibaca, diulang-ulang selamanya. Kayak ini saya buat slide-nya satu kali, teman-teman bisa pakai berulang-ulang, bisa pakai selamanya. Nah, atau kalau kita buat kode atau sewa orang untuk buat program, mereka buat sekali, kan dia bisa lakukan berkali-kali. Oh ya, saya mau ingatin, kita ada buat program Retirement Life Plan 3x1 sama 2x1, 2-in-1 sama 3-in-1. Itu kan udah dibuatin programnya. Teman-teman minta sama leadernya supaya bisa pakai, bisa sharing ke nasabah. Itu menarik sekali. Prima pensiun usia 55, 60, 65. Nah, itu namanya aplikasi yang sudah dibuat. Atau kita bisa tulis buku dan banyak orang bisa baca. Atau kita tulis status, banyak orang bisa baca. Nah, masalahnya kita statusnya yang positif atau negatif. Kalau negatif akan buat image kita rusak, kalau positif buat image kita lebih bagus. Nah, itu maksudnya otomatisasi ya. Berikutnya untuk mempercepat effortless research adalah kita perlu namanya meningkatkan trust atau kepercayaan orang. Misalnya, kita merekrut orang yang benar sekali, maka dia akan menghasilkan hasil berkali-kali. Bayangkan ya, kita rekrut satu agen yang benar, maka kita akan dapat hasil yang berkali lipat. Atau kita closing orang yang benar dengan cara yang benar, maka Andrew nikmati, dia akan memberikan referensi ke kita seterusnya. Karena orang yang puas pasti akan kenalin ke kita seterusnya. Ada yang pertama. Atau yang kedua, kita mengurangi gesekan atau konflik antar tim. Sehingga kolaborasi bisa berjalan antar proyek dan proyek berikutnya. Jadi timnya berkembang terus, bisa bekerja sama. Atau yang nomor 3, kita bangun tim yang kompak, semua orang tahu apa yang dia lakukan, masing-masing tahu job desk-nya masing-masing, maka lebih mudah untuk bertanggung jawab, untuk melakukan perannya, penghargaannya, hasilnya semua bisa tercapai. Nah itu maksudnya trusting ya. Jadi ada automating, ada trusting. Oke lanjut. Nah, berikutnya untuk mendapatkan hasil yang berlipat, kita perlu mencegah. Mencegah itu kita selesaikan masalah sebelum ada. Itu paling hemat waktu dan tenaga. Misalnya kita olahraga, itu mencegah tubuh kita sakit. Nah, ini juga ingatan ke saya juga. Harus olahraga untuk mencegah sakit. Makan makanan sehat juga mencegah penyakit datang. Beli asuransi juga mencegah kantong bolong karena biaya rumah sakit. Beli asuransi jiwa mencegah agar terjadi sesuatu kepada kepala keluarga, income-nya tetap ada, mencegah income-nya hilang. Jadi lebih bagus cegah krisis daripada mengatasi krisis. Nah, teman-teman coba renungkan ya. Kita hari ini memprospek nasabah beli Sofi, kita mencegah nasabah kantong bolong kalau terjadi sakit kritis loh.
Dan ini sifatnya karena mencegah, dia murah. Kalau kita udah sakit, 1 miliar, 2 miliar nggak kemana. Tapi kalau kita mencegah, misalnya beli asuransi santunan kritis, kita beli nggak usah sampai 1 miliar kita bayar, kita cukup bayar 10%-nya aja. Cuma bayar 100 juta dan itu bisa dicicil 10 tahun. Nah ini maksudnya yang di poin mencegah ya. Nah ini teman-teman saya ingatin lagi. Kita boleh sama-sama baca kali ya Cindy ya, karena ini penting sekali. Jadi saya ajak teman-teman yang hadir di sini, nggak apa-apa, nggak buka suara, nggak buka video, nggak apa-apa, tapi kita sama-sama baca. Membaca buku adalah cara paling bernilai tinggi di bumi ini. Nah, orang bisa tulis buku karena dia mengumpulkan pengalaman hidupnya, pengetahuannya dalam satu buku. Kalau kita baca, apa yang terjadi? Kita menyerap pengalamannya, ilmunya, emosinya. Kalau buku yang dibaca tepat sesuai dengan yang kita mau praktekkan, itu hasilnya luar biasa, berlipat ganda. Menghasilkan residual knowledge. Jadi teman-teman boleh wajib catat nih. Membaca buku adalah cara paling benar di bumi ini untuk menyerap ilmu untuk lebih baik. Nah, ini yang berikutnya adalah reputasi. Pengusaha dengan reputasi akan menarik investor. Guru dengan reputasi baik akan menarik murid. Agen asuransi dengan reputasi akan menarik nasabah. Agent. Iya. Paling penting adalah membangun reputasi, nama baik. Nah, nama baik itu kalau dibangun itu seperti spiral ini yang meningkat ke atas ini. Cuy, terbang dia ke atas. Nah, kita mulai dari yang nomor 7 ini. Contentment, artinya merasa cukup. Kemudian kita naik ke nomor 6, merasa punya harapan, memiliki harapan. Optimis, punya kepercayaan yang positif. Antusias, punya passion. Joy, menikmati. Punya knowledge empowerment, artinya punya kebebasan karena punya pengetahuan. Punya cinta, punya apresiasi. Jadi kalau ini kita bisa naikkan sampai puncak, emosi kita akan bagus, akan memudahkan kita membangun reputasi. Ini emosi ini bicara tentang effortless state ya. Ini yang balik lagi ke tahap 1, yang state. Tapi bayangkan ya, ada agen yang sebaliknya, yang nomor 2. Yang nomor 8, dia bosan. Aku bosan lah jadi agen. Aku pesimis lah. Atau nggak usah jadi agen lah, hiduplah. Saya bosan dengan hidup saya pesimis dengan hidup saya frustasi. Overwhelm artinya bebannya berlebihan, kecewa, ragu. Worry artinya khawatir ya, menyalahkan. Discouragement artinya nggak punya apa bahasanya Cynthia, discouragement. Encouragement kan mendukung ya, memotivasi ya. Demotivasi kali ya. Hilang motivasi, marah, mau balas dendam, punya dendam, mau balas dendam, jealous, cemburu, insecure, nggak merasa aman, tidak merasa berdaya, tidak berharga. Bahkan terakhir takut, dendam, depresi, jadi korban. Itu akan membawa kita turun semakin rendah emosinya. Emosi yang kayak gini energinya rendah. Jadi kita jangan mau terpancing kepada orang-orang yang menyebarkan kejahatan. Jadi kalau ada kompetitor yang jahat, yang pakai dendam, pakai amarah, kita jangan mau seperti mereka. Karena itu akan menghancurkan diri sendiri. Kita lawan dengan yang sebelahnya. Kita optimis, kita antusias, lakukan dengan penuh sukacita. Maka kita akan memiliki energi yang luar biasa. Nah ini udah terbukti ya. Kalau nggak percaya silakan prakteklah yang sebelah kanan. Kalau saya sih nggak mau lah. Saya udah belajar, saya tahu nggak mau yang sebelah kanan. Saya mau yang sebelah kiri aja. Jadi kita di sini belajar bersyukur kepada apapun yang terjadi pada hidup kita. Kita belajar memaafkan, baru kita bisa naik. Oke, itu sekilas info aja sih. Pesan sponsor ya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Belajar untuk mengajar adalah cara terbaik untuk belajar. Nah ini Cindy, yang tadi saya bilang. Kalau kita hanya baca,
10% aja yang kita ingat setelah 2 minggu. Makanya teman-teman, kalau sudah dengar yang dari Zoom, teman-teman nggak mencatat, cuma dengar aja. Artinya 10% yang tinggal setelah 2 minggu. Tapi kalau teman-teman catat, udah dengar, oh dengar 20% ya. Lihat 30%. Misalnya teman-teman lihat Zoom ini cuma hanya dengar, maka ingatnya cuma 20%. Atau teman-teman lagi jaga anak, cuma lihat slide-nya ini, baca aja, nggak dengar, ngemeng-ngemeng saya, itu cuma 10% angket. Tapi kalau kita, ini, apa yang kita katakan, misalnya tadi saya tanya Cindy, Cindy kan ngomong tuh, ikut baca, maka Cindy akan ingat 70%. Tapi kalau sudah dengar, katakan, lakukan, apalagi ajar, yang aktif sifatnya, itu lengketnya 90%. Jack, kalau teman-teman mau lebih menguasai bisnis ini, saya sangat rekomendasikan untuk naik leader. Ketika jadi leader, kita akan berbagi ilmu yang kita miliki ke orang. Itu akan kita belajar lebih banyak lagi. Jadi kalau diberikan kesempatan sharing, ambil kesempatannya, karena itu kesempatan kita aktif. Ya itu ya maksudnya ya. Nah ini yang tadi otomatisasi karir ya. Kita buat jadwal berulang dengan mentor. Lakukan PRP rutin. Buat 1 jam untuk diskusi strategi, evaluasi, dan evaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah ini ada contohnya yang versi bahasa Inggris. Nah buat jadwal berulang dengan mentor. Buat jadwal setiap 3 bulan sekali untuk cek karir pribadi. Jadi teman-teman, karir itu apa ya? Karir itu adalah seperti anak tangga. Anak tangga ada pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita nggak punya anak tangga untuk naik, berarti itu bukan karir, itu namanya pekerjaan. Misalnya, saya kerja sebagai seorang kepala gudang. Kira-kira kepala gudang bisa naik jadi apa? Biasanya sih mentok sih. Iya. Dan kepala gudang mau jadi apa lagi? Artinya itu bukan karir. Emang di atas gudang apa lagi, Dok? Kecuali dia punya kemampuan dia pindah jadi kepala divisi. Tapi kalau karirnya kepala gudang, mungkin nggak jadi kepala divisi. Divisi gudang juga. Ya, gudang juga. Atau gini, kita kerjanya jadi staff accounting. Berarti karir berikutnya adalah jadi Manajer keuangan. manajer keuangan. Mas saya manajer keuangan adalah anak dari bos kita. Coba tanya lagi, Dok. Bisa naik lagi? Bisa. Kalau? Dari menantunya? Enggak, jadi direktur keuangan. Nggak bisa, anaknya sudah di atasnya. Nah, kalau udah jadi direktur keuangan, nanti jadi agent. Artinya ada batasan di setiap pekerjaan ada, atau di setiap profesi ada namanya batasan. Kalau nggak bisa naik lagi, artinya bukan karir lagi. Contohnya, saya contohkan saya sendirilah. Saya dulu berkarir sebagai seorang dosen honor. Karir berikutnya adalah jadi dosen yang tetap. Oke, udah jadi dosen tetap. Naik pangkat lagi sampai akhirnya jadi profesor. Saya coba review ya. Kira-kira gimana kehidupan profesor yang saya lihat ini? Rupanya sulit juga. Akhirnya saya putuskan saya nggak mau ambil karir sebagai seorang dosen. Nah itu maksudnya kita melakukan review. Kalau kita nggak lakukan review, maka kita akan berjalan tanpa arah. Tanpa arah ya kita lakukan rutinitas. Nah kita sebagai agent juga sama. Kita perlu lakukan review setiap 3 bulan, ambil 1 jam review. Saya mau kemana setelah ini? Karir saya kemana setelah ini? Nah misalnya kalau saya sekarang udah BP, berarti karir berikutnya adalah cetak BP. Nah, sebagai sini ABP, karir berikutnya apa? BP. Iya. Review, kemudian buat strategi menuju ke sana. Nah, itu maksudnya ya yang poin nomor 2. Kita lakukan secara otomatis. Kemudian nih, poin ketiga yang penting nih. Blok waktu kita 5 menit setiap pagi
untuk membaca artikel yang penting yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kita kan seorang penjual, seorang konsultan keuangan. Kira-kira ilmu apa yang kita bisa serap setiap hari, minimal 5 menit setiap pagi, agar karir kita makin meningkat? Balik lagi ke belajar ya. Nah, coba teman-teman ingat dulu, kalau bisa catat 4 hal ini dulu. Sudah dicatat atau di screenshot boleh? Nah, itu untuk pekerjaan. Untuk yang berikutnya itu kan untuk karir. Untuk fun juga kita perlu blok. Ini fun. Karena hidup itu kalau kerja terus kayak gimana Cindy? Mukanya kayak gimana Cindy? Coba praktekkan orang yang kerja terus. Udah kerut nih. Langsung. Aduh. Jadi perlu blok juga waktu untuk kamu have fun Cindy, teman-teman. Misalnya 1 jam 1 hari untuk melakukan hal yang buat kamu happy. Contohnya, kalau saya suka baca. Saya selalu blok waktu saya untuk baca. Atau nonton kartun. Ini sekarang saya lagi teracuni kartun yang direkomendasikan Andrew. Itu kartun kartun bunuh setan. Andrew lagi. Oke, jadi teman-teman fokus karir juga enjoy life. Jangan karir aja. Nanti mukanya kayak Cindy tadi berkerut. Tapi saya percaya Cindy enggak lah, mukanya licin sekali. Lanjut ya teman-teman. Seru nggak ilmunya? Lanjut kok, seru. Oh, lanjut. Nah, ini kita perlu yang namanya ini. Mempunyai kata sorry. Kita perlu menguasai kata sorry. Kita belajar meminta maaf jika ada salah. Kita perlu belajar memaafkan. Ini yang tengah. Ini saya contohkan Cindy aja lah ya. Ini Cindy lagi berantem sama suami. Contoh aja, contoh. Ya, saya percaya ada sih. Saya sama istri juga ada berantemnya juga. Tapi kita perlu ada namanya kesediaan untuk memaafkan. Ini paling penting. Kita juga perlu belajar untuk meminta maaf. Kayak ini suami Cindy lagi minta maaf nih sama Cindy yang lagi nangis. Kita juga perlu belajar untuk belajar meditasi untuk menenangkan pikiran kita yang kusut. Kita juga perlu belajar untuk membuat batasan atau konsultasi dengan orang yang ahli jika kita punya masalah. Kita perlu juga untuk bergandeng tangan berdamai. Jadi ini ilmunya gini. Now atau sekarang bahasa Latinnya artinya novus homo. Novus homo artinya manusia baru. Jadi kalau saya katakan sekarang Cindy, artinya Cindy sekarang adalah manusia baru. Jadi setiap waktu yang namanya kata sekarang artinya kita manusia baru. Manusia baru artinya apa? Dia punya peluang untuk membangun masa depan. Masa lalu boleh kelam. Masa sekarang adalah kesempatan baru untuk membangun masa depan. Wah, kira-kira saya luar biasa nggak puitisnya? Keren. Masa lalu sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Masa sekarang saya punya kesempatan baru untuk memulai hal yang baru, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, kira-kira sudah bisa jadi Vicky Prasetyo nggak saya? Jadi komujer aja kok. Jadi kita punya kesempatan setiap hari untuk memilih pilihan yang baru setiap hari. Boleh kita gagal, boleh kita nggak closing, boleh kita nggak ditolak. Tetapi kita adalah manusia baru sekarang. Sekarang adalah kesempatan baru. Kita boleh memilih, kita boleh memutuskan, kita boleh berjanji, kita boleh mulai dari sekarang
ketika kita mulai melepaskan beban emosi, ini kata-kata saktinya. Cindy, saya maafkan kamu. Cindy, terima kasih. Cindy, saya menerima. Cindy, saya memaafkan kamu. Nah, kira-kira perasaannya gimana? Coba kamu yang katakan. Perasaan saya kalau dibilang kayak gitu ya luluh lah. Mau Nah, marah pun ya udah. luar biasa ya. Pertanyaan, pernah nggak katakan ke diri sendiri? Nah, oke, kita tes ya. Teman-teman angkat tangan dulu ya. Angkat tangan, taruh di dadanya, di jantung kiri ya, berarti kiri ya. Oke. Bilang ya, saya memilih, saya bisa memilih. Saya bisa memilih. Saya memutuskan. Saya memutuskan. Saya berjanji. Saya berjanji. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Saya maafkan kamu suamiku. Saya maafkan kamu. Saya menerima kamu apa adanya. Saya menerima kamu apa adanya. Saya memaafkan kamu. Saya memaafkan kamu. Kira-kira gimana rasanya, Cindy? Ya, gak ada beban lagi. Enak ya, gampang ya? Luar biasa ya. Ini ilmu dasar nih, saya juga baru benar-benar menguasai dalam 2 minggu ini. Dan setelah saya praktekkan, muka saya makin cerah kan? Iya, makin cerah. Makin happy. Ya, jadi teman-teman, kita ada 2 pilihan. Masa lalu tak bisa kita ubah. Ini yang tadi ya, saya ulang aja. Masa lalu kita tak bisa ubah. Masa sekarang itu adalah kesempatan baru kita. Kita adalah manusia baru sekarang. Kita bisa memilih kehidupan yang lebih ringan sampai kita bisa terbang, atau kita mau membebani hidup kita dengan koper masa lalu yang buat kita susah. Seberat apapun tantangan kita, halangan kita, kesulitan yang kita hadapi, kita selalu dapat memilih jalan yang lebih mudah. Jalan yang lebih sederhana. Nah, ini saya seperti pendeta lama-lama kalau ngomong kayak gini ya. Lanjut. Sudah selesai? Waktu saya masih ada, Cindy? Boleh kok, masih bisa. Berapa menit? Pukul 15 menit lagi lah, boleh. Masih 15 menit. Oh, saya sharing tambahan. Nah, ini bonus ya, karena masih ada waktu ya. Ini nanti kalau bersisa, kita lanjut lagi ke minggu depan. Jadi ada rasa penasaran. Nah, penasaran untuk effortless research sudah selesai belum, Cindy? Effortless research yang residual. Yang tadi, yang residual. Residual, ya. Berarti lebih ke memahami diri sendiri. Kita tentukan kita saat sekarang ini mau merubah diri kita ke depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah di saat sekarang ini. Oke, ini kayak tadi ada ketinggalan ya. Ini pernah saya cerita belum, Cindy? Saya baru pertama kali lihat sih, Bu. Oke. Ada namanya prinsip hukum hasil yang hilang. Artinya apa? Hasilnya hilang ketika kita kerja lebih keras. Nah ini namanya hasil ya. Makin tinggi ke atas ini hasilnya makin besar. Ini input artinya yang kita berikan, yaitu waktu, tenaga, dan sumber daya kita investasi. Di awal-awal ketika kita mulai, dengan didabelkan usaha, waktu, dan sumber daya, dia hasilnya akan naik. Ketika sampai satu titik, dengan cara yang sama, hasilnya akan mendatar. Contohnya ya, di awal-awal kita jadi agen, income kita masih 0. Kita income bisa, misalnya di sini 50 juta. Dengan cara kerja yang sama, income-nya juga tetap, Cindy. Misalnya kita rajin 20 poin setiap hari sebagai penjual. Tapi sampai satu titik dia akan mendatar.
Kecuali kita ganti metodenya. Nah, ini kalau anggap metode sama, kita lakukan terus, hasilnya akan down, Sin. Kenapa itu, Cindy? Kenapa? Coba teman-teman renungkan, boleh ketik di kolom chat, kita renungkan. Kenapa kita 20 poin, bahkan jadi 40 poin, 60 poin, 100 poin. Ini katakan kita udah 100 poin sehari di sini. Kita lakukan 100 poin sehari, kira-kira gimana hasilnya? Apakah lebih bagus? Jawabannya, ternyata hasil riset mengatakan tidak. Nah, ini ada risetnya. Orang yang nulis 2 jam, dia bisa dapat 2 halaman. Dia nulis 4 jam, kok jadi dapat 3 halaman? Harusnya 2 jam dapat 2, 4 jam harusnya kan 4 kan? Kenapa kok bisa turun kecepatannya? Fatigue. Yes, capek. Betul. Jadi kalau kita 20 poin terus sampai 100 poin, kira-kira kita jadi manusia yang seperti apa? Gak ada fun-nya. Kerja aja terus ya. Ya. Kalau bisa 24 jam kerja terus ya 20 poin, 100 poin kan. Kan mau 100 poin kan nggak bisa. Kalau dengan cara yang sama ya, dengan cara yang tetap 20 ke 100 itu kan jam kerja harus ditambah. Nah, akhirnya ini jawabannya. Kita ada namanya batas fatigue untuk satu strategi. Kalau satu strategi sudah memberikan hasil kita yang sudah mulai datar, maka kita perlu tingkatkan kemampuan untuk mencari metode atau strategi agar hasilnya berlipat ganda. Nah, ini yang maksudnya kenapa dia bisa down. Dia perlu cari cara lagi supaya dia bisa loncat ke atas lagi, Cindy. Nah, ini perlu belajar, perlu mengajar. Perlu naik level kok. Yes, naik level. Misalnya Cindy ya, udah agent, naik jadi ABP kan naik terbang kan? Ya. Dengan pekerjaan sama sebagai ABP kan dia mulai datar. Ya. Coba bayangkan kamu jadi BP, extra operating 45%. Nambah lagi. Loncat lagi dia. Iya. Kalau Swanto sudah jadi BP, supaya loncat lagi gimana? Harus BP cetak baru. BP. Iya. Supaya kita sama-sama dapat income abadi. Oke. Ini extra bonus. Nah, ini ada contoh ya, kenapa usaha berlebih jadi nggak bagus ya. Kita mencoba lebih keras. Mencoba lebih keras dalam hubungan sosial membuat susah terkoneksi secara asli dengan orang lain. Misalnya karena kita mau closing nih, kita mencoba usaha lebih keras untuk lebih dekat. Orang lihat kita nggak asli, kayak palsu-palsu ada niat busuknya. Orang malah kabur. Atau kita mencoba lebih keras untuk promosi BP atau cetak BP. Kita mencoba sangat keras, kita bisa putus asa. Membuat kamu kurang diharapkan. Berusaha lebih keras, tidur jadi lebih susah. Berusaha lebih keras, kelihatan pintar, jarang berhasil membuka orang yang mau kamu pukau. Ibaratnya mau sok pintar, akhirnya orang malah bilang, ini aneh nih orangnya. Atau berusaha lebih keras, lebih keren, lebih rileks, malah jadi lebih susah. Kalau mau keren ya keren aja, nggak usah berusaha lebih keren, ya biasa aja. Jadi keren tuh. Kalau mau lebih rileks ya rileks saja, nggak usah berusaha lebih rileks. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini yang tadi kalau dijelaskan secara slide ya. Ada namanya titik jenuh. Kita mulai naik sampai akhirnya satu titik itu kalau kita nggak pakai cara yang berbeda, ya hasilnya akan turun sih. Walaupun usaha yang diberikan lebih besar. Nah, balik lagi ke 7 istirahat, kita perlu istirahat fisik, kita perlu kreatif, kembangkan spiritual, emosional, sensori, sosial, dan mental. Sepertinya cukup lah ya. Nanti kebanyakan juga nggak diingat ya. Ya, nanti mencapai titik fatigue. Jadinya ya. Kita harus praktekkan ilmu yang kita pelajari ya, Sin. Iya. Belajar, jadi kalau yang Cindy tangkap ya hari ini dari sharingnya Coach Swanto, proses untuk bisa menjadi effortless, pertama kita harus persiapkan diri dulu, dari stake dulu ya.
Kemudian setelah itu kita mulai actionnya. Nah, ketika kita memulai, kita belajar sesuatu hal yang baru. Nah, ketika kita sudah belajar sesuatu hal yang baru, maka kita harus supaya bisa tetap berlanjut, maka kita harus sharing. Kita harus ajarkan, kita harus sharing ke lebih banyak orang lagi ya. Kalau misalnya prakteknya di bisnis kita, maka kita ajarkan ke agent-agent dalam tim kita. Nah, setelah itu kita harus membuat suatu sistem ya supaya otomatisasi ya. Nah, jadi sistemnya itu adalah kita tetap harus adakan PRP ya. Kalau pada praktiknya kita adakan PRP, kemudian kita evaluate apakah jalan yang kita jalani ini sudah benar ya. Apakah jalan yang kita tempuh ini sudah bisa mencapai goal kita, review. Nah, setelah itu baru tetap harus luangkan waktu untuk tetap balance life ya, have a life balance. Jadi harus tetap ada waktu untuk bisa merilekskan pikiran ini ya, jangan kerja terus nanti makin kerut. Oke, thank you banget atas sharingnya hari ini, Ko. Ya, jadi sekedar info tadi Ko Suwanto ada sedikit menyebutkan ya tentang Sophie. Jadi Sophie di bulan ini masih ada lagi promonya. Promonya itu adalah untuk premi tahun pertama, setoran premi pertama itu dapat diskon 5% kalau dia yang tanpa rider. Nah, kalau dengan rider ada additional NCD ataupun komprehensif ya ataupun parent protector. Nah, itu boleh dapat tambahan 10% lagi untuk premi setoran pertamanya. Nah, SoFi ini kata Dr. Suwanto tadi adalah alat kita untuk mencegah ya, prevent itu dimanapun lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah financial loss dari si nasabah ketika terjadi penyakit kritis. Nah, jadi mari kita galakkan SoFi ini benar-benar murah banget, terjangkau banget dengan UP 100 juta, dana kritis, dana cadangan 1 juta, preminya itu starting dari 1 jutaan per tahun pun ada, ya. Oke. Kemudian annual trip untuk di tahun 2023 tahun depan, dari tahun ini kita udah mulai kerja ya. Jadi annual trip kita ada ke destinasinya ke Korea ataupun ke Finland. Nah, kalau misalnya kita mau ke Korea, kita target premi yang dicapai adalah 300 juta sebagai agent. Kalau mau lebih jauh ke Finland, lihat salju ya, lihat rusa ini, nah maka kita harus ada 900 juta omsetnya yang terkumpul. Kalau mau double tiket honeymoon sama pasangan boleh, maka 1,45 M ya untuk omset yang terkumpul. Dan polis yang wajib dihasilkan selama 1 tahun di tahun 2022 ini adalah hanya 12 polis, teman-teman. Oke. Nah, nanti ya Cici yang sangat luar biasa yang akan membagikan tips bagi kita semua. Kita sambut Ci Ratnawati, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Cindy, thank you ya. Thank you buat kesempatannya. Thank you Pak Huibing yang sudah memberikan saya kesempatan buat sharing hari ini. Ya. Nah, thank you juga Cindy, MC kita luar biasa ya hari ini. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan sharing ya. Mungkin beberapa dari kita mengalami di mana masa-masa seperti ini susah untuk closing ya teman-teman ya. Ada nggak yang di sini merasa susah untuk closing? Ada nggak? Atau merasa gampang aja tuh, nggak ada masalah tuh, semua bisa saya closingkan. Gimana sih? Ada, pastinya ada sih. Cuma mungkin nggak open aja. Benar. Jadi itu hanya sebenarnya mindset kita ya. Jadi saya akan sharing bagaimana sih supaya kita bisa memperluas dengan kita. Ini adalah pengalaman pribadi yang saya dapatkan ya dalam 2 case yang terakhir yang saya closing itu benar-benar sebenarnya kita kadang-kadang hanya kurang sabar sih. Jadi di bisnis ini boleh dibilang ya kita harus sabar untuk memupuk dulu. Jadi kedua nasabah yang saya closing itu sebenarnya adalah saya tidak kenal sama sekali. Jadi awalnya mereka minta bantuan dari saya. Dia minta bantuan untuk bantuin klaim karena kebetulan agennya dia tuh sudah tidak aktif lagi di Sequis ya. Jadi kebingungan pada saat terjadi kecelakaan. Nah pada saat itu, jadi ketika kita jadi agen tuh kita benar-benar harus sigap untuk membantu. Jadi walaupun orang tersebut bukan nasabah dari kita tetap harus membantu dengan tulus. Karena kita paham gitu, kita paham prosedurnya. Karena di sini
tidak semua orang mengerti tentang prosedur klaim, ya kan? Terus juga asuransi itu apa. Jadi kita mengetahui bahwa pekerjaan itu kita itu sangat mulia. Kita adalah seorang konsultan yang bisa membantu siapapun yang membutuhkan sharing tentang asuransi dan juga tentang klaim. Jadi saya benar-benar membantu dengan tulus. Ya, pertama itu adalah satu orang ibu, membantu dia untuk mengurus klaim anaknya, ya kan? Jadi pada saat itu saya langsung gini, data-data yang dilengkapi seperti apa. Itu berselang sudah sekitar hampir 3 bulan yang lalu. Jadi saya hanya membantu dengan tulus ya, dan saya menjalin hubungan baik. Setiap informasi saya sampaikan ke dia. Kalau misalnya ada promo, ada apa, ya kan, saya sampaikan. Sampai dengan bulan ketiga, akhirnya dia tanya ke saya. Dia tanya saya, kalau misalnya anak saya, oh bisa dong, ya kan. Baru saya, karena kita sudah ada terjalin namanya, ya sudah ada kepercayaannya ke kita, bagaimana kita mengurus kliennya, bahkan kita bukan agentnya. Jadi secara otomatis mereka lebih yakin lagi dengan kita. Karena di bisnis ini tentu saja selain hal yang pengetahuan produk dan segala macam, tentu saja kita harus bisa memberikan satu keyakinan buat nasabah kita, supaya bisnis ini kita bisa long term. Hanya saya closing dengan sangat gampangnya si ibu tersebut. Nah, yang kedua juga hampir sama. Hampir sama bagaimana si nasabah tersebut pada saat dia mau klaim, ya, karena dia terjadi penjepitan di sendinya kan. Nah, pada saat itu dia langsung tanya dokter yang mana yang bisa membantu dia. Kebetulan dia di Jakarta. Nah, itu saya langsung cari karena sekarang kita punya aplikasi Sekvis Polisku di mana kita bisa gampang banget kan cek rumah sakit yang kerjasama dengan Sekvis itu apa aja. Nah, kita bisa sampaikan informasi itu. Nah, ternyata si nasabah tersebut ya, dia merasa kita itu sangat helpful, sangat membantu gitu. Apapun kita cari, kita selalu langsung membantu dengan sangat sigap. Akhirnya dia mereferensikan adiknya itu belum punya asuransi sama sekali, dan kebetulan adiknya di Medan. Dan dia minta saya untuk langsung jumpai adiknya. Nah, karena kita cicinya sudah yakin banget sama kita, akhirnya saya juga gampang banget closingnya. Ini artinya apa, teman-teman? Di bisnis ini yang pertama, kita harus sering menabur. Menabur apapun kesempatan yang datang kepada kita tanpa mengharapkan imbalan. Yang pasti kita tahu yang kita lakukan itu adalah benar memang tugas dan tanggung jawab dari kita sebagai seorang financial consultant. Kita benar-benar harus mencintai pekerjaan kita dan menikmati setiap proses. Itulah yang saya rasakan, sehingga ketika terjadi hal apapun, saya selalu yakin tetap ada closingan yang akan terjadi. Yang penting kita terus ada aktivitas dan terus ada jalin hubungan bibit yang kita tabur itu akan berbuah. Itu sih yang ingin saya sharingkan, bahwasanya yang penting kita harus tahu apa yang kita lakukan di bisnis ini. Karena bisnis ini benar-benar kita harus bisa membantu semakin banyak orang, maka semakin luaslah bisnis kita. Itu yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat ya. Itu saja, Cindy, thank you. Semangat lagi. Thank you, Ci. Mas. Ya, jadi bisa disimpulkan dari sharingnya Ci Ratnawati tadi, pertama kita harus tulus. Gimana pun bisnis asuransi itu adalah suatu bisnis pelayanan ya. Nah, kita harus melayani setiap nasabah kita maupun nasabah yang lain, kita tangani dengan tulus ya. Pertama, yang kedua harus fast respon. Jangan slow respon ya, karena ketika seseorang di saat sedang ibaratnya sedang kebingungan ya, dia bisa teringat kita, itu adalah suatu hal yang sangat hebat. Nah, kalau di saat dia ingat kita tidak ada di sana, nah berarti kita miss the moment ya, momen yang sangat penting itu. Nah, jadi karena ada ketulusan ketika dalam pelayanan, ditambah kita sangat fast respon ketika dibutuhkan, otomatis closing itu akan datang ya. Jadi ada habit yang baik, kita lakukan dengan secara konsisten, aktivitas yang benar, kita lakukan secara konsisten, maka closing akan terjadi ya, Ci ya. Oke, hebat banget, Ci. Thank you banget sharingnya. Untuk tipsnya. Thank you, Cindy. Oke, thank you, Ci. Nah, jadi sedikit lagi info untuk kontes Early MDRT di bulan ini adalah bulan terakhir ya, teman-teman. Bulan terakhir untuk bisa mendapatkan hadiah cash 50 juta net ya.
dengan mencapai kolektif premiumnya adalah 525 juta. Jadi periodenya dihitung dari closingan di omset bulan Maret dan bulan April ini, ya, totalnya 525 juta. Maka akan mendapatkan hadiah cash 50 juta net. Nah, kemudian kita ada akun medsos untuk Mercy Agency kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube. Nah, teman-teman tinggal pilih. Biasanya medsos teman-teman itu lebih banyak connect-nya kemana. Nah, silakan di-add dan banyak sekali updatekan info-info tentang servis, ya, tentang promo, tentang misalnya postingan untuk mengedukasi juga ada, semuanya bisa teman-teman ambil dari sosmed tersebut, ya, servis Mercy, ya, di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Oke, sampai di sini untuk Jimmy kita hari ini, nggak panjang lebar, ya, tapi saya yakin teman-teman semua pasti bisa mengambil intisarinya, ya. Itu yang terpenting. Setelah kita tahu, kita kembalikan lagi kayak tadi yang disampaikan oleh Dr. Suwanto, ya. Kita udah tahu, kita harus ucapkan, kita harus lakukan supaya penyerapannya 90%, ya, 70% sampai 90%. Kalau kita terus lakukan, maka otomatis akan menjadi berulang-ulang, ya, lebih berkali-kali lipat lagi efeknya. Oke, thank you sharing kesediaan dari teman-teman semua untuk stay, ya, sampai di akhir. Nah, kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Boleh dibuka videonya, teman-teman. Oke, biar kita foto dulu, ya. Jadi supaya terkenang nih, hari ini Jimmy di awal April 2022 ada siapa-siapa saja, ya. Oke, boleh dibuka videonya. Di tempat saya.